Ini adalah gerbang utama dari kawasan ekowisata mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Sania Septiani. Aku saat ini sebagai mahasiswi dari program studi pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kali ini aku bakalan berkesempatan untuk memperkenalkan kalian tentang ekosistem mangrove. Saat ini aku berada di ekowisata mangrove X1. Nah, di video ini aku bakal perkenalkan apa aja yang ada di ekowisata. Mari kita tonton. Ini adalah pintu masuk dari bagian ekowisata. Mari kita masuk ke pintu utama. Melangkah melewati pintu utama, kita langsung disambut hijaunya hutan mangrove yang rimbun. Berbagai jenis pohon mangrove menjulang tinggi, menciptakan suasana asri. Oke, mari kita lihat penanaman pohon mangrove yang baru ditanam pada tahun 2023. Setiap pohon yang ditanam adalah harapan bagi ekosistem yang lebih sehat dan lestari. Terlihat beberapa pohon mangrove yang sudah ditanam dengan rapi. Inilah beberapa bibit mangrove yang siap untuk ditanam. Tidak hanya itu, hutan mangrove ini juga terdapat sebuah sungai untuk dapat dinikmati. Menyusuri jalanan mangrove yang asri, dikelilingi pepohonan yang rindang. Terdapat siput mangrove merayap perlahan, dan serangga kaki seribu bergerak mencari makanan. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat beberapa monyet yang saling bercengkerama satu sama lain. Di tepi sungai terlihat burung pelikan sedang terbang rendah sebelum mendarat di air. Oke, baik, ini dengan Bapak siapa? Nama saya Didi Yuswanto, saya karyawan staf dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang ditugaskan di Hutan Mangrove Ekowisata Jakarta Utara. Saat ini Bapak usianya udah berapa, Pak? Kurang lebih 44 tahun. Sudah berapa lama Pak kerja di sini? Saya masuk 2018, kurang lebih bangsa 7 tahunan deh. 7 tahun ya? Ya, kira-kiranya seperti itu. Tantangan terbesar dalam menjaga ekosistem mangrove itu apa aja sih, Pak? Tantangan menjaga hutan mangrove ekosistem sini ialah dari ketidaktahuan masyarakat sekitar tentang manfaat dan kegunaannya. Jadi kita harus pelan-pelan mengedukasi pengunjung dan mengedukasi masyarakat yang tidak tahu manfaat dan kegunaannya. Jadi kita kasih tahu, oh begini manfaatnya, oh begini kelebihannya. Jadi kita kasih tahu pelan-pelan, lambat-laun nanti dia akan mengerti manfaat dan kegunaannya. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove itu apa aja ya, Pak? Upaya untuk menjaga kelestarian hutan mangrove itu diantaranya dengan pemeliharaan dengan baik. Misalkan ada gulma yang disebutnya penyakit pohon atau bahasa dalam biologi itu zaman kita belajar seperti benalu, kalau disini bahasanya gulma. Ada pohon yang melilit di pohon mangrove itu harus kita bersihkan. Terus yang keduanya tetap pemeliharaan dan sebagainya, pemeliharaan sebagainya kita pelihara semua ada dari penyakit hutan. Juga salah satu dari masyarakat yang ketidaktahuan tentang hutan mangrove, jadi kita kasih tahu supaya tidak merusak ekosistemnya, ekosistem mangrove ini. Aktivitas apa aja Pak yang paling diminati oleh pengunjung di ekowisata ini? Aktivitas yang sangat diminati yaitu menikmati hutan mangrove dengan udara yang sangat segar, mengandung karbon dioksida yang sehat di sini. Terus yang kedua-duanya banyak yang bersuah foto di sini karena udah terjadi sangat baik dengan fasilitasnya di sini. Gitu. Terus yang keduanya lagi dan lainnya lagi itu ada penanaman hutan mangrove, boleh dari luar perusahaan, CSR atau dari kedinasan yang lainnya, gitu. Kerjasama saling menanam. Itu favorit yang berkunjung di sini. Jenis pohon mangrove di sini tuh ditumbuh oleh jenis pohon apa aja ya, Pak? Di sini pohon mangrove-nya ada banyak. Mangrove di sini ada mangrove Rhizopora mucronata, ada mangrove stelosa, ada mangrove epiculata. Dan banyak halnya lagi. Itu dari tiga itu yang paling terbesar dan dominan sering ditanam. Kemudian hewan yang di sini itu apa aja Pak yang hidup di ekosistem ini? Hewan di sini ada banyak, ada burung bangau, ada biawak, ular pun ada situ. Kalau buaya sih tidak ada. Dan kerak-kerak punya tidak ada.
Kemudian gimana tuh interaksi antara hewan tersebut dan pohon mangrove di dalam ekosistem ini, Pak? Oh, itu jadi rotasi rotasi makanan. Jadi si pohon mangrove menghasilkan buah, atau sekitar di situ ada pohon mangrove buah pidada. Jadi si monyetnya itu memakan buah pidada, gitu kan. Terus itu sirkulasi tentang ke ekosistem itu makanan, rotasi. Nah, situ kan udah di bawahnya kan ada air tuh. Air itu tempat hidup makhluk hidup ya, seperti ada ikan gabus, ada ikan sepat segala macam. Di situ ada makanan yang seperti cacing. Itu bagian dari ekosistem makanan rotasinya. Kemudian apakah di sini ada pemancing, Pak? Pemancing ada, tapi tidak di sini. Kalau untuk yang di wilayah khusus penanaman mangrove tidak boleh dan dilarang keras untuk memancing karena merusak bagian dari ekosistem mangrove. Kalau yang buat mancing itu ada lagi di sebelah kiri dari saya. Di sebelah sana ada danau itu khusus buat pemancing. Jadi yang kesini yang wilayah masuk wilayah hutan mangrove itu hanya menikmati hutan mangrove, bersuah foto dan menikmati alam yang ada sini di udaranya. Kemudian apakah pemancing dan wisatawan itu diberikan edukasi tentang pentingnya mangrove? Jika iya, bagaimana caranya? Oh gitu. Kalau misalkan ada pengunjung datang, kita tanya dulu, Bapak mau berkunjung kemana, mau menikmati hutan? Oh ya udah, hutan mangrove begini, kita kasih edukasi. Tapi kalau hanya kita kasih tahu, misalkan ini memancing Pak, ini ada pengetahuan tentang mangrove, oh ya Pak, nanti ya udah, kita menghargai dia mau menerima atau tidak edukasi yang akan kita sampaikan kepada pengunjung. Dengan Bapak siapa? Rehan. Usianya berapa, Pak? 22. Kenapa sih Bapak memilih ekosistem mangrove ini sebagai tempat mancing? Ya, karena tempatnya enak aja. Apakah Bapak lebih suka mancing di daerah yang lebih terbuka atau di sekitar akar mangrove? Oke, dapat dilihat di sini adalah salah satu bentuk dari kecerobohan manusia yang dimana sudah disediakan tempat sampah untuk membuang sampah, tetapi manusia masih saja membuang sampah sembarangan. Oke, dapat bisa dilihat sampahnya sangat berserakan sekali. Ini adalah salah satu bentuk dari kecerobohan manusia yang tidak peka dan tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar. Ekowisata mangrove merupakan sebuah tempat yang seharusnya menjadi surga bagi alam dan manusia. Hutan yang hijau, udara yang segar, dan ekosistem yang kaya, tapi lihatlah kenyataannya, sampah berserakan di mana-mana. Di bawah tong sampah, di pinggir jalan mangrove, di antara rumput, bahkan menyangkut di akar-akar pohon mangrove yang rapuh. Sampah plastik, kaleng kemasan makanan dan minuman, semua ini mencemari lingkungan dan mengancam kehidupan makhluk di dalamnya. Tak hanya di daratan, sampah juga hanyut ke sungai, mencemari air, merusak ekosistem, dan mengancam kehidupan biota laut. Sayangnya banyak yang masih belum sadar. Mereka membuang sampah sembarangan tanpa berpikir panjang. Selanjutnya adalah titik lokasi dari SMP Negeri 201 Jakarta, yang dimana sekolah tersebut terletak di kawasan Jakarta Utara. Tidak jauh dari sekolah tersebut, hanya beberapa kilometer, terdapat destinasi ekowisata Mangrove Peak 1. Dua lokasi ini saling berdekatan satu sama lain. Selanjutnya, ini adalah titik lokasi dari Sungai Pedongkelan di Jakarta Utara berdasarkan Google Map. Ini adalah penampakan dari Sungai Pedongkelan secara nyata. Terlihat di pojok sana ada sampah plastik dan kotoran yang menumpuk sehingga menghambat aliran sungai. Selanjutnya, tidak hanya sungai tersebut, Sungai Pedongkelan juga mengalir
bersamaan dengan Sungai Kapuk Cengkareng. Ini adalah titik lokasi berdasarkan Google Map. Sungai ini berada di tengah-tengah pemukiman warga ataupun masyarakat. Ini adalah penampakan nyata dari Sungai Kapuk Cengkareng. Terlihat bahwa sungai tersebut sudah tercemar dengan banyaknya sampah yang menumpuk. Sampah tersebut tidak lain berasal dari kawasan pemukiman warga sekitar sungai. Pencemaran ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan makhluk hidup dan berdampak juga terhadap rusaknya ekosistem mangrove. Maka dari itu, kita semua memiliki peran dalam menjaga kelestarian sungai dan ekosistem mangrove. Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Bye-bye.